Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat bergabung kembali bersama kami di Menara Doa Segala Bangsa. Kita tahu kondisi negara bangsa kita Indonesia belum aman dari COVID-19 ini. Karena kita lihat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga dan mengikuti protokoler kesehatan. Kita lihat masih banyak yang tertular dengan COVID ini. Dan itu saudara, kita perlu terus berdoa. Itulah sebabnya kami ada untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai kita melihat dan kita berdoa supaya musibah yang menimpa bangsa kita akibat COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan kita tahu musibah ini bukan hanya menimpa bangsa kita Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain, negara-negara lain di seluruh dunia. Ada sekitar 215 negara di seluruh dunia yang mengalami musibah yang sama yang dialami bangsa kita. Dan itu mari Bapak Ibu Saudara bersama kami kita terus berdoa syafaat. Karena hanya doa syafaat inilah yang bisa merubah nasib satu bangsa, nasib kota kita, desa-desa kita, dan hanya doa syafaat pula yang akan bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Bukan hanya atas bangsa kita, tapi juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman, ya. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang ini. Kembali oleh anugerah Tuhan kami masih diberikan semangat, gairah, kesempatan untuk mencari Tuhan. Untuk ada di hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan siang ini juga bersama dengan saudara seiman kami. Untuk kami memuji, menyembah Tuhan dan bersyafaat. Nah, siang ini kami akan merenungkan akan firman. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan hadir dan berbicaralah buat kami lewat firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan buka Alkitab kita. Ya, tema kita adalah pemulihan. Kisah Rasul pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-21. Kita akan baca. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21 saya akan bacakan buat saudara. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Dikatakan di sana apa? Saya ulangi sekali lagi. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Saudara, salah satu visi kita dan yang menjadi visi pertama daripada pelayanan kita, baik dalam Yaspis, yaitu yang namanya visi pemulihan. Ternyata saudara, kalau kita melihat pemulihan ini menjadi satu agenda utama daripada Tuhan. Karena di sini firman Tuhan katakan bahkan Tuhan Yesus sendiri ternyata dia harus terus ada di surga sampai apa? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau sudah tiba waktu pemulihan segala sesuatu, Tuhan Yesus akan kembali ke bumi ini. Dan itu semua dikatakan ya berdasar kepada firman yang sudah dia sampaikan melalui perantaran apa? Nabi-nabi. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan pemulihan di sini? Saudara, pemulihan itu dalam bahasa Yunani itu disebut apokatastasis. Apokatastasis ini berarti pemulihan. Nah, yang dimaksudkan dengan pemulihan di sini apa, saudara? Ada dua pengertian pemulihan di sini, yaitu yang pertama, memulihkan keadaan
daripada kondisi kehilangan ataupun yang sudah dicuri. Jadi dari kondisi yang sebelumnya baik, kemudian karena hilang, karena dicuri, sehingga menjadi tidak baik. Nah, ini perlu dipulihkan lagi kepada kondisi semula. Jadi itu artinya pemulihan. Ya. Dengan kata lain, memulihkan kondisi yang tidak baik ini menjadi baik seperti keadaan semula. Nah, saudara, kita melihat waktu Tuhan menciptakan, dalam hal ini bumi di mana kita tempati dan manusia di dalamnya, kita melihat, saudara, waktu Tuhan ciptakan semuanya baik. Ya. Karena itu, saudara, kalau kita lihat ya di dalam kitab Kejadian, ya. Di sana dikatakan, saudara, satu kalimat yang menarik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Jadi kita melihat setelah Tuhan selesai menciptakan bumi ini dan manusia yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Tuhan mengatakan apa? Bahwa semuanya sungguh amat baik. Tetapi kita melihat apa yang terjadi, saudara. Karena Adam dan Hawa, mereka tidak taat kepada Tuhan, tapi lebih memilih dalam hal ini Hawa untuk taat kepada setan daripada kepada Tuhan. Dengan dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, itu membuat segalanya menjadi apa? Hancur. Segalanya menjadi rusak. Sehingga ada sesuatu yang hilang dari bumi, dari manusia. Itulah yang namanya, saudara, damai sejahtera. Di mana sejak saat itu, saudara, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Bahkan hubungan manusia dengan sesama juga menjadi rusak. Ada sesuatu yang hilang. Itulah damai sejahtera. Sehingga kita melihat pada puncaknya, kehilangan damai sejahtera ini menyebabkan, saudara, apa? Menyebabkan sampai Kain membunuh adiknya, satu-satunya, itulah Habel. Nah, saudara, ini yang terjadi. Karena itu, saudara, pemulihan itu ingin mengembalikan damai sejahtera. Supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan. Baik dengan keluarga ataupun dengan sesama yang lain. Dan di sini kita melihat firman katakan bahwa Tuhan Yesus memang akan ada di surga sampai terjadinya pemulihan segala sesuatu. Baru Tuhan akan turun dari surga. Kemudian, saudara, pemulihan itu juga, itu apa? Bukan saja ingin memulihkan segala sesuatu yang awalnya baik menjadi tidak baik, kemudian supaya baik lagi. Tetapi, saudara, untuk mengembalikan segala sesuatu kepada keadaan sempurna sebelumnya. Ya. Karena waktu Tuhan ciptakan alam semesta ini, bumi, dan manusia di dalamnya, segalanya itu apa? Segalanya itu baik, segalanya itu sempurna. Tetapi dosa dan iblis telah membuat segalanya menjadi rusak. Karena itu, saudara, kita melihat apa yang dibuat oleh iblis dan dosa itu telah merusak banyak relasi manusia. Bukan saja hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak, tapi hubungan manusia dengan sesama, bahkan dengan alam, saudara, ini menjadi rusak, saudara. Kalau kita lihat, saudara,
munculnya virus COVID-19 ini yang istilahnya meneror dan ingin membinasakan manusia, ini pasti karena ada sesuatu hal yang rusak antara manusia dengan alam ini. Sehingga kalau kita tahu Tuhan ciptakan manusia dan tempatkan manusia di bumi ini untuk berkuasa atas segala sesuatu. Dan saya percaya saudara, manusia bukan hanya berkuasa atas alam, atas binatang ciptaan Tuhan, tapi segala sesuatu berarti termasuk virus enggak? Iya saudara. Termasuk virus COVID-19 yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Mungkin harus pakai mikroskop baru kita bisa melihat. Sebenarnya manusia berkuasa juga atas virus ini. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Virus ini sekarang menjadi teror yang sangat menakutkan bagi penduduk bumi. Dan kita melihat sudah banyak mereka yang menjadi korban meninggal karena virus ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena iblis dan dosa telah merusak semuanya. Termasuk merusak keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Sehingga terjadi wabah virus ini. Kita tidak tahu apakah ini virus ini memang ada yang menciptakan, ada manusia-manusia jahat yang menciptakan, atau apa, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas dan pasti bahwa ini adalah gambaran akibat kerusakan daripada dosa yang sudah merasuki manusia, sehingga boleh muncul wabah seperti ini yang seharusnya tidak harus ada, saudara. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan Yesus akan datang sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Di mana saudara, Tuhan memang akan mengembalikan bumi ini seperti keadaan waktu Tuhan pertama kali ciptakan. Itu yang saudara kita kenal dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Di mana waktu Tuhan Yesus datang kembali ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan kita akan ada di bumi ini memerintah bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Di sini akan terjadi yang namanya pemulihan atas bumi yang sudah dirusak ini. Ya. Dan saudara, di sini kita melihat puncak di mana hubungan dengan Tuhan juga. Orang-orang percaya itu mengalami pemulihan yang benar-benar sempurna. Nah, saudara, kita ini dalam pelayanan kita, visi kita yang utama itu dan yang pertama itu adalah visi pemulihan. Kenapa kita mengerjakan visi pemulihan? Karena ini memang merupakan visi yang menjadi agenda Tuhan utama yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena ini menjadi sentral pikirannya Tuhan. Karena itu saudara, dalam pelayanan pemulihan kita mengerjakan apa? Kita mengerjakan tugas pemulihan. Karena itu saudara, orang-orang yang Tuhan bawa bertemu dengan kita atau bergabung dalam komunitas keluarga Allah di dalam kita saat ini, baik MDSP, ya, Manado Segala Bangsa maupun Yaspis, itu biasa adalah orang-orang yang kondisinya memang sedang tidak baik. Supaya apa? Supaya boleh mengalami yang namanya pemulihan. Karena itu saudara, di dalam pelayanan pemulihan yang kita kerjakan, ya, coba kita lihat saudara, Matius pasal 13 ayat yang ke-15. Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13 di sana dikatakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan apa? Akar-akarnya. Nah, ini yang kita kerjakan saudara, ya. Melalui pelayanan pemulihan, di mana saudara kita melakukan konseling doa pemulihan. Orang-orang yang Tuhan bawa bertemu dengan kita, di mana dalam perjalanan hidupnya ada tanaman-tanaman dikatakan yang tidak ditanam oleh Bapa, itu kita cabut semua. Sampai kepada apa? Kepada akar-akarnya. Supaya apa saudara?
supaya orang-orang yang Tuhan bawa bersama kita dalam komunitas kita, mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami terobosan, dan mereka betul-betul boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ya. Karena itu saudara, orang-orang yang sudah dan yang akan Tuhan bawa kepada kita, itu memang banyak orang-orang yang dalam kondisi bermasalah. Punya masalah, punya pergumulan. Dan karena itu kita melayani mereka supaya mereka apa? Supaya mereka betul-betul mengalami kesembuhan, terobosan, dan benar-benar boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang menjadi ayat hafalan kita 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 4. Sampai orang-orang yang kita layani itu menjadi kudus. Apanya yang kudus? Roh, jiwa, tubuhnya. Kudus, sempurna, tidak bercacat, dikatakan sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, sampai waktu Tuhan turun, ya, untuk memulihkan segala sesuatu. Karena itu saudara, visi ini saya perlu sampaikan supaya semua Bapak Ibu Saudara baik dalam ruang Zoom maupun yang gabung bersama kita di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa supaya mengerti apa visi misi daripada pelayanan kita. Karena itu saudara, di dalam tugas kita untuk melakukan tugas pelayanan pemulihan sebagaimana visi yang diberikan Tuhan kepada kita, yang pertama kita kerjakan itu adalah apa? Adalah doa untuk mematahkan segala kutuk. Mengapa saudara doa mematahkan kutuk ini penting? Ya, kita tahu saudara bahwa memang di atas salib firman dengan jelas berkata bahwa Tuhan sudah tanggung segala kutuk kita. Ya, baik kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kesusahan, ya, dan segala kutuk apapun. Tuhan Yesus sudah tanggung dalam tubuhnya lewat kematiannya di atas salib. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, karya Yesus yang sudah menanggung segala kutuk kita di atas salib ini, perlu ada satu doa khusus supaya ini kita alami di dalam kehidupan kita. Perlu ada doa khusus, yaitu doa mematahkan khusus untuk membawa berkat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan lewat salib ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di dalam kasih karunia dan apa? Dan berkat daripada Tuhan. Kan itu saudara, orang-orang yang datang yang kita layani, pada waktu kita mau berdoa untuk mematahkan kutuk, itu di alam roh saudara, karena kita melayani dengan tim, mereka yang punya karunia penglihatan, itu akan lihat saudara. Akan lihat di dalam diri seseorang itu masih ada kutuk, ada simbol, ya. Keadaannya seperti apa? Seperti ada tanaman-tanaman saudara. Ada ranting-ranting yang memenuhi kepala orang itu. Kadang sampai badannya. Dan itu adalah bahasa daripada Roh Kudus untuk menyampaikan bahwa ada kutuk dalam hidup orang itu. Dan biasanya saudara, orang kalau itu dia hidup dalam kutuk, itu apa yang terjadi dengan hidupnya? Mungkin satu saudara, hidupnya sakit-sakitan. Mungkin juga dalam hal ekonomi keuangan, hidup selalu dalam kemiskinan, kekurangan terus. Mungkin saudara, kalau dalam usaha pekerjaan tidak pernah berhasil, selalu rugi, bangkrut dan sebagainya. Itu menunjukkan orang itu sedang hidup di bawah kutuk. Nah, kutuk ini saudara harus dicabut, harus dipatahkan. Itu yang dikatakan dalam Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai apa? Ke akar-akarnya. Jadi yang mencabut, yang mematahkan segala kutuk itu siapa? Tuhan Yesus sendiri.
melalui pelayanan kita sebagai hamba-hambanya. Itulah yang kita kerjakan dalam pelayanan konseling doa pemulihan. Saya selalu berulang kali katakan, kita bukan doa pelepasan. Doa pelepasan itu hanya salah satu daripada konseling doa pemulihan. Yang kita kerjakan termasuk di dalamnya kita doa mematahkan kutuk. Kalau mematahkan kutuk ini sudah selesai, baru kita masuk dalam doa pelepasan. Karena kutuk ini, saudara, itu memang harus dibereskan dalam diri seorang. Dan kutuk itu diakibatkan oleh apa, saudara? Bisa karena dosa kesalahan yang kita buat. Tapi sebenarnya mematahkan kutuk itu lebih kepada apa? Dosa dan kejahatan yang pernah diperbuat oleh orang tua kita, baik dari garis papa mama kita, bahkan leluhur kita. Ketiga, keempat. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Keluaran 20, saudara ya. Jadi saudara, saya perlu jelaskan ini supaya saudara tahu visi misi daripada pelayanan Yaspis ataupun pelayanan kita di Menara Doa Segala Bangsa ini ya. Ini satu bagian yang sangat terkenal, saudara. Keluaran 20 dikatakan ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang memalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang apa? Ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini bicara soal apa? Kutuk. Kalau leluhur kita, baik garis mama kita atau papa kita atau kedua-duanya, mereka menyembah berhala. Mereka yang pertama mungkin mereka bergaul dengan kuasa gelap pada masa lalu, menyembah ilah lain, bergaul dengan setan. Kedua, kalau ada perjanjian-perjanjian yang mereka pernah buat dengan si jahat, yang biasanya saudara menyerahkan keturunannya kepada si jahat untuk mungkin dapat kekayaan dan macam-macam. Dan yang ketiga, saudara, mungkin ada dosa kejahatan yang mereka pernah buat yang mendatangkan kutuk, misalnya bunuh orang dan sebagainya. Mungkin leluhur kita itu sudah nggak ada. Tapi setan yang pernah mengadakan perjanjian dengan mereka kan tidak bisa mati. Setan itu akan menuntut balas perjanjian yang dia pernah buat dengan leluhur kita kepada kita sebagai keturunannya. Kita yang dikejar. Karena setan tidak pernah memberikan segala sesuatunya dengan gratis. Nah, ini yang namanya saudara doa mematahkan apa? Kutuk. Supaya apa? Supaya ada terobosan, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kadang-kadang kalau saudara mungkin mengalami dalam hidup, ya tidak ada terobosan, hidup kok begini-begini aja, padahal saudara merasa saudara sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, udah setia, udah pelayan, bahkan mungkin udah taat, mungkin juga saudara merasa saya sudah kembalikan persepuluhan. Nah, saudara, mungkin saudara perlu dilayani untuk konseling doa pemulihan ini. Nah, ini saudara yang kita kerjakan. Karena agenda besar Tuhan adalah pemulihan. Supaya apa, saudara? Lewat ini, saudara, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, ya, dan juga dalam ekonomi keuangan itu ada terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Kedua, saudara, dalam pemulihan ini apa yang kita kerjakan? Itulah yang namanya doa pelepasan. Doa pelepasan ini apa, saudara? Doa pelepasan ini adalah kita memutuskan dalam nama Yesus, menolak, menyangkal, dan mengusir segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, dan kutuk yang dibawanya yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi ini tujuannya. Supaya apa, saudara? Supaya kita putus hubungan dengan kuasa-kuasa itu. Mungkin saudara berkata, Pak Ebron, saya kan sudah percaya Yesus, sudah ikut Tuhan. Iya, betul. Kan berarti sudah nggak ada urusan sama dengan setan. Siapa bilang, saudara? Kalau dulu kita pernah terlibat kuasa gelap, pernah ke perdukunan, pernah bikin perjanjian-perjanjian, itu perjanjian kontrak itu mesti diputus, saudara. Itulah mengapa pentingnya doa pelepasan. Karena kalau tidak, kuasa itu akan terus membayangi hidup kita. Karena ada perjanjian, ya, istilahnya
Kita pernah berhutang budi kepada setan dan setan tidak pernah memberikan itu secara gratis dan dengan begitu mudah melepaskan saudara. Itulah sebabnya semua perjanjian, semua praktek kuasa gelap yang kita pernah berbuat pada masa lalu dalam nama Yesus kita harus putuskan semua. Dan siapa yang harus confess itu? Yaitu saudara dan saya sendiri yang terlibat dengan kuasa gelap itu dengan disaksikan oleh hamba Tuhan. Itu memutuskan semua dalam nama Yesus. Saudara sendiri yang harus confess. Ya, ada banyak orang saudara sudah dilayani doa pelepasan. Tetapi waktu kita layani ternyata belum lepas sehingga perlu dilepaskan. Kenapa? Yang confess pendetanya. Dan itu salah saudara di alam roh. Kalau si A yang terlibat dengan kuasa-kuasa gelap, mulutnya sendiri yang harus confess, mengaku dan dalam nama Yesus memutuskan, menyangkal, menolak, membatalkan semua hubungan dengan kuasa gelap itu. Dan mengusir semua kuasa gelap dan kutuk yang dibawanya itu dalam kehidupan orang itu. Tidak boleh pendeta. Harus yang bersangkutan. Walaupun mungkin pendeta ataupun gembala ataupun hamba Tuhan yang melayani atau siapapun anak Tuhan yang melayani mendiktekan doanya, tapi itu adalah doa confess daripada yang bersangkutan. Nanti setelah itu baru saudara kita sebagai hamba Tuhan mendoakan lagi, memetraikan doa daripada yang bersangkutan. Saya ingat dulu saudara ada satu orang bapak, dia datang cari temui saya di gereja. Dan dia waktu itu bilang ke saya, Pak Hebron, tolong dong saya minta didoakan pelepasan. Saya tanya bapak dari gereja mana? Dia sebutkan nama gerejanya. Loh, saya bilang gerejamu kan gereja yang besar. Hamba Tuhan di sana juga saya tahu kan biasalah melakukan doa pelepasan. Ngapain lagi saya mau layani kamu? Saya bilang kan enggak perlu. Saudara setelah kejadian ini memang dia akhirnya terbuka. Dia mau ngetes saya saudara. Dia mau ngetes saya. Nah pas memang dia lihat di gereja kita itu di belakang tuh ada spanduk jenderal-jenderal Tuhan. Dia baru belakang ngakui bahwa dia ngetes saya. Saya tanya ke dia, Bapak dulu waktu dilayani di gereja besar itu bagaimana? Dia bilang ya dulu saya dilayani oleh ini, yang putusin siapa? Ya pendetanya itu yang layani, yang putusin. Dia cuma disuruh amin-amin gitu aja. Oh gitu. Dia bilang sih saya merasa sih sudah bersih, sudah nggak ada Pak Hebron. Oh gitu. Ya bagus kalau sudah nggak ada kan. Karena kalau ada altar call, ada pakar-pakar okultisme yang khotbah di gereja waktu altar call, tumpang tangan, saya nggak ada manifest sama sekali, biasa aja gitu loh. Oh gitu. Cuman dia bilang Pak Hebron layani lagi dah. Saya katakan oke deh kalau gitu. Bapak duduk samping saya, dia duduk saudara di samping saya, kita duduk di lantai, ya alas karpet. Kemudian saya katakan Pak ikut ya, saya doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu, aku datang. Baru ngomong saudara kalimat itu, belum putusin. Tiba-tiba dia langsung manifest. Manifest sampai saudara akhirnya muntah ya. Ada setengah jam dia manifest. Ya sampai akhirnya dia, memang dia tidak sampai hilang kesadaran 100% enggak. Tapi dia manifest terus ya, dan roh-roh itu kita usir keluar. Selesai itu dia kata, aduh saya nggak nyangka ya, masih ada. Padahal saya sudah bolak-balik didoain, bahkan waktu altar call, pakar okultisme tumpang tangan saya, setannya nggak goyang. Kenapa kok Pak Hebron doa baru satu kalimat ngomong, saya sudah manifest gitu, masih setannya udah nggak tahan. Kemudian dia lihat spanduk, dia lihat jenderal-jenderal Tuhan. Waduh dia bilang benar-benar ini otoritas jenderal. Makanya setan nggak bisa sembunyi. Saya bilang iya. Nah ini saudara, doa pelepasan ini jangan salah penanganan. Harus betul-betul kita yang terlibat dengan kuasa gelap itu disaksikan oleh hamba Tuhan itu putuskan. Kita sendiri yang harus confess, putuskan dalam nama Yesus. Sangkal, tolak, ikat dan usir kuasa gelap itu yang pernah masuk ke dalam hidup kita dengan kutuk yang dibawanya. Itu yang kita kerjakan saudara melalui doa pelepasan. Saya ingat dulu ada satu anak muda saudara ya. Anak muda ini pada waktu saya khotbah di gereja, dia tiba-tiba bersaksi. Saya lihat di jidatnya ini saudara, itu ada perban saudara. Dan dia cerita dia naik angkot, angkotnya ngebut, satu dengan yang lain ngebut, saya sampai terbalik saudara.
Untung dia enggak apa-apa. Dan dia bersaksi waktu itu beberapa kali dia celaka, hampir mati. Nah, waktu itu saya tergerak, saudara. Selesai ibadah saya panggil dia karena ini anak muda. Saya tanya ke dia, kamu dari mana? Oh, dia cerita, dia dari daerah Sulawesi. Saya tanya, waktu kamu mau merantau ke Tangerang ini, kamu dikasih bekal apa? Oh, dia bilang, saya oleh nenek saya suruh duduk di hadapan dia, buka mulut, kemudian ditiup sesuatu. Tujuannya katanya, roh ini tujuannya untuk menjaga supaya dia selamat. Dihindari dari bahaya kecelakaan. Saya bilang, setelah di Tangerang kamu bertobat, terima Tuhan Yesus, setan itu bukan jaga lindungi kamu, tapi mau celakakan kamu. Nah, pas waktu saya lagi layani, saudara, saya lihat setan itu mengikuti dia. Ya, kira-kira mungkin ada sekitar 15 meter. Ya, dari tempat kita duduk. Dan saya bilang, ini loh, roh ini ngikuti kamu. Ini mau celakakan kamu. Kamu mau enggak dilepaskan? Mau. Saat itu saya doain putuskan ya keterlibatan dia dengan kuasa gelap melalui neneknya yang praktek perdukunan. Nah, saudara, ini pentingnya doa pelepasan. Dengan tujuan apa? Supaya pemulihan. Kemudian yang kita kerjakan apa, saudara? Yang ketiga itu, saudara, yang kita kerjakan adalah inner healing. Penyembuhan luka batin. Dan penyembuhan luka batin ini menyangkut apa, saudara? Penyembuhan hati, penyembuhan emosi. Supaya kita tidak lagi punya emosi yang negatif, tapi emosi yang positif. Dan semua orang-orang yang kita layani selama bertahun-tahun, ratusan orang, itu umumnya, saudara, mereka terluka karena perkataan-perkataan. Ya, yang akhirnya mereka sakit hati, bahkan jadi kepahitan. Ada juga karena mereka tertolak sejak dari kandungan, di mana ayahnya atau ibunya tidak menghendaki kelahiran mereka. Dan ini menimbulkan luka dalam batin jiwa. Dan ini, saudara, butuh pelayanan kesembuhan. Itu yang namanya inner healing. Penyembuhan luka batin. Sehingga kita bertemu, saudara, ada pendeta-pendeta yang kita layani. Udah pendeta loh, saudara. Bahkan mereka sudah terjun dalam pelayanan pelepasan. Waktu kami layani, itu sampai nangis-nangis kayak anak kecil. Karena saudara kelihatannya baik-baik, tapi sebenarnya di dalamnya ini ada luka-luka yang sangat parah. Dan luka dalam batin ini yang bisa sembuhkan cuma Tuhan Yesus. Makanya dalam firman dalam kitab Mazmur Tuhan katakan, akulah yang mengetahui kesusahan dan sakit hatimu dan aku ambil dengan tanganku sendiri. Nah, ini yang kita kerjakan, saudara, melalui pelayanan pemulihan yang menjadi visi misi kita. Kemudian, saudara, apa? Kemudian yang namanya memory healing. Penyembuhan memori. Penyembuhan memori ini untuk orang-orang yang mengalami trauma-trauma pada masa lalu. Ya, kadang-kadang saudara kita misalnya waktu kecil suka ditakut-takuti kalau ke tempat gelap, ayo ada setan di sana, ayo ada setan di sana. Dan itu, saudara, itu terekam dalam memori kita alam bawah sadar. Sehingga begitu kita sudah dewasa, sudah menikah, bahkan udah tua, kita pergi tempat gelap takut, saudara. Pergi ke kamar mandi sendiri, kalau gelap minta ditemani. Ini bicara soal trauma. Nah, ini saudara harus memory healing. Nah, ini yang kita kerjakan, saudara, melalui pelayanan doa pemulihan. Karena visi pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara, biasanya kalau kita sudah melayani orang itu pribadi, tujuannya apa sih? Penghalang berkat itu ada dua. Faktor internal kita dari diri kita sendiri atau faktor eksternal. Nah, lewat konseling doa pemulihan, yaitu mematahkan kutuk, doa pelepasan, inner healing, memory healing, kita menghancurkan ya segala penghalang berkat yang berasal dari diri kita. Ini yang kita hancurin, kita beresin. Sesudah itu, penghalang berkat dari luar itu faktornya apa? Mungkin rumah kita. Mungkin tempat usaha kita, pabrik kita, kantor kita, perusahaan kita. Apa yang dibereskan di sana, saudara? Saudara, setan salah satunya bisa halangi berkat buat kita. Kalau saudara, rumah kita itu mungkin dulu, saudara, sebelum kita tempati, pemilik yang lama mungkin bikin selamatan di sana. Mengundang roh-roh lain. Nah, roh-roh itu, saudara, akan tetap tinggal di rumah kita. Mungkin saudara katakan, Pak, saya tiap hari doa di rumah. Nggak mungkin ada setan di rumah saya. Siapa bilang? Banyak sekali kita ketemu. Bahkan saya sendiri
rumah saya dulu, saudara. Saya ini hamba Tuhan. Kerjaan saya ngusir setan. Karena memang saya mau beli rumah, saya cari yang murah, yang ada setannya. Ya memang benar, dapat rumah yang ada setannya. Ya, setan sudah saya usir, sebagian besar sudah pergi, tapi ternyata tidak bersih sama sekali. Saya sudah urapi pakai minyak urapan, iya. Ternyata setan itu tidak pergi permanen, saudara. Waktu kita ibadah dia pergi, kita nggak ibadah ya dia balik lagi, saudara. Nah, kita mengadakan yang namanya ibadah pengudusan ataupun pentairan rumah seperti yang diajar dalam firman. Ya, Imamat 14 ayat 33 sampai 53. Di mana di situ ada prinsip yang namanya pengudusan rumah, pabrik, toko, kantor dilakukan oleh imam, pergunakan apa? Darah. Bicara darah perjanjian lama itu berbicara tentang darah Yesus perjanjian baru, kemudian caranya dipercik. Sejak itu saudara baru setannya pergi permanen. Karena itu ada banyak saudara tempat usaha, entah toko, pabrik, perusahaan yang kita doakan. Makanya saya selalu bolak-balik ngomong ke pemilik, kalau penghalang berkatmu itu adalah bukan dari kesalahan dosamu, tapi faktor eksternal, yaitu dari setan, yang mungkin masih jadi pendungu di pabrikmu, di tokomu, di perusahaanmu, di restoranmu, di hotelmu, atau tempat kosmu. Kalau setannya saya usir dengan cara ini, dia pergi permanen, maka pasti akan terjadi terobosan dan mujizat. Tetapi kalau ada faktor lain, mungkin tidak. Tapi kalau faktor itu faktor dari setan yang jadi penghalang berkat, begitu kutuk atas rumah ini dihancurkan, tempat usahamu apa semua, ya tempat tinggalmu ini, ya tempat usaha dihancurkan dengan darah Yesus, kemudian diurapi dengan minyak urapan, pasti terjadi terobosan dan pemulihan. Dan kita banyak mendengar kesaksian, ya terobosan-terobosan terjadi, baik hotel yang dulunya sepi tiba-tiba jadi rame, ya tempat kos yang dulunya sepi jadi penuh tempat kosnya. Itu kita alami dalam pelayanan. Ada usaha yang omsetnya macet, ya begitu kita kerjakan tugas doa pentairan, pengudusan rumah perusahaan, akhirnya apa? Omsetnya boleh mengalami peningkatan atas perusahaan ini. Nah, inilah saudara yang menjadi visi misi pelayanan kita di dalam Yaspis dan juga yang kita kerjakan melalui Menara Doa Segala Bangsa, yaitu melalui pelayanan konseling doa pemulihan. Karena itu saudara, biasanya kita mengadakan seminar konseling doa pemulihan itu. Karena itu next time melalui ruang Zoom dan YouTube kami akan mengadakan lagi konseling doa pemulihan, supaya banyak Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan dalam hidupnya, pemulihan dalam keluarganya. Ya, karena kami juga banyak Tuhan percayakan untuk melayani saudara, ya, untuk pemulihan dalam rumah tangga, baik hubungan suami istri apa semua, ya supaya dipulihkan. Juga saudara, pemulihan dalam banyak hal-hal yang lain. Karena memang pelayanan pemulihan itu agenda Tuhan yang penting yang kita harus kerjakan. Inilah saudara visi pertama daripada pelayanan Yaspis yang kita kerjakan juga melalui Menara Doa Segala Bangsa, yaitu pelayanan pemulihan yang merupakan agenda Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya, kemudian kita akan memperkatakan ayat-ayat firman kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur bahwa agenda Tuhan utama untuk terjadi pemulihan. Bahwa Tuhan Yesus akan ada di surga sampai tiba waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan akan turun kembali dari surga ke bumi ini. Dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun dan akan memulihkan Tuhan segala sesuatu. Seperti semula awal Tuhan menciptakan. Kami berdoa jaga Bapa dalam nama Yesus. Engkau tolong kami lepas pribadi. Supaya kami terus boleh mengalami pemulihan. Pemulihan atas hidup kami pribadi, lepas pribadi, keluarga kami, bahkan Tuhan karakter kami, emosi kami, pikiran kami, bahkan Tuhan rumah tangga, anak-anak kami, masa depan mereka, ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tuhan, Engkau pulihkan. Pulihkan sempurna Tuhan. Dan apa yang hilang boleh kembali dalam nama Yesus. Apa yang dulu baik dirusak oleh setan, oleh dosa, kiranya boleh menjadi baik kembali. Boleh menjadi sempurna kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap kami saat ini yang ada di ruang Zoom ini. Engkau mengetahui keberadaan kami, keberadaan keluarga kami, segala situasi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami sebagai milik-Mu.
Dan itu kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan peruntukkan buat kami itu jadi nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Baik damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesehatan, berkat bisnis, pekerjaan, keuangan. Bahkan di dalam pelayanan kami boleh menerima segala berkat Tuhan. Juga mereka yang ada menyaksikan lewat YouTube ini, Bapa, lawat mereka dalam nama Yesus. Biar mereka juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berkata, Pak Hebron, kami ingin dilayani untuk pelayanan konseling doa pemulihan. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk kami layani lewat konseling doa pemulihan, kami melayani secara live streaming lewat Zoom. Kalau ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang menyaksikan lewat YouTube dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan, saudara rindu mengalami terobosan dalam keuangan, pekerjaan, ya, dan saudara ingin mengalami pelayanan konseling doa pemulihan yang kami kerjakan, yaitu doa mematahkan kutuk, doa pelepasan, inner healing, memory healing. Dan memang kalau tempat mungkin dekat ya di Jabodetabek ini kita ada doa untuk pengudusan pentairan rumah, tapi jarak jauh juga bisa saudara secara streaming. Kami akan melayani saudara. Saudara bisa meninggalkan identitas saudara, nama dan nomor WA saudara di kolom komentar daripada YouTube. Nanti admin akan memfollow up ya. Kalau saudara merasa sepertinya ada kehidupan saudara yang tidak beres, saudara sakit-sakitan, saudara usaha tidak bisa berhasil ya, ekonomi sulit ya, dan saudara ingin terobosan, mungkin saudara membutuhkan pelayanan yang kami kerjakan untuk konseling doa pemulihan. Karena itu saudara kami menamakan bukan doa pelepasan tapi konseling doa pemulihan, karena kita tidak hanya fokus kepada pelepasan tetapi kepada pemulihannya saudara ya. Karena itu tujuan saudara dilayani supaya saudara mengalami terobosan dan pemulihan. Jadi saudara bisa tinggalkan identitas saudara di kolom komen YouTube. Ya, saudara bisa tinggalkan nomor handphone saudara atau nomor WA. Dan kami admin akan memfollow up kalau saudara membutuhkan pelayanan. Dan kami di tengah wabah virus pandemi, kami akan melayani secara streaming. Ya, seperti kami juga melayani yang dari luar negeri. Seperti ada yang bergabung bersama kita, ada seorang ibu dari Malaysia, kami melayani secara live streaming. Ya, bisa Pak, bisa. Karena yang mengerjakan itu Tuhan, Yesus sendiri dan Roh Kudus. Bukan kami hanya alat saja.